melambangkan kuatnya bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Media sosial layaknya pisau bermata dua yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Media sosial sebagai sarana membantu membangun relasi untuk saling berkoneksi. Bahkan bisa membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda, adu domba, penipuan, dan lain-lain. Betapa banyak pengguna media sosial yang tidak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya. Maka kami bertiga di dalam Syarhil Quran ini akan memberikan tema etika berkomunikasi di media sosial berlandaskan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
udara bagi orang lain dan penyesalan bagi kita. Marilah hadirin semua, jadilah penyampai kebenaran. Setuju? Lalu bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena kebodohanmu, dan akhirnya kamu menyesal atas perbuatan yang kamu lakukan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Menurut ilmu mani, ayat ini merupakan jumlah hijaiyah yang mengandung suatu instruksi. Dan asbabul nuzul ayat ini di kitab Hasyam Qawi dijelaskan. Halaman 140 disebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Alqamah bin Nadiyah dan Ummu Salamah berkenaan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Hubbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayyunlah. Hadirin saudara sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan menerima berita, dan jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita, dan jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena kebodohan kita. Sesungguhnya kita hanya menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin saudara sebangsa dan setanah air, sebagai kesimpulannya, sebagai tema yang kami bertiga pilih yang pertama, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur pada Undang-Undang IPN Nomor 19 Tahun 2019. Dan yang kedua, Seluruh rakyat Indonesia, mari saling menjaga dan saling mengingatkan sesama. Tunjukkan etika eksis jika di media sosial. dan yang ketiga, waspadalah dari berita hoax, apapun tampilannya, jangan mau dipecah belah. Karena kita cinta Indonesia dan cinta Pancasila. Inilah yang bisa disampaikan. Bila ada kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah. Bila ada kesalahan, maka dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.